Halo guys, welcome to my channel. Di video gua kali ini gua akan membahas tentang Freemason. Ya, bisa dibilang Freemason adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Freemasonry kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang, termasuk 150.000 orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Bersatu Inggris dan kurang dari 2 juta orang di Amerika Serikat. Penasaran dengan story-nya? Here we go, the story guys. Oke, Freemason. Organisasi ini diatur menjadi loji-loji besar atau kadang-kadang orien yang mandiri, yang masing-masing memiliki yurisdiksinya tersendiri, yang terdiri atas loji bawahan atau konstituen. Berbagai loji besar dapat mengakui atau tidak mengakui satu sama lain berdasarkan prinsip Mason. Sebuah loji besar biasanya menganggap loji besar lainnya yang memiliki prinsip yang sama sebagai loji reguler, dan mereka yang tidak sama dianggap sebagai loji tak reguler atau loji gelap. Freemason merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemason sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata Mason berasal dari bahasa Prancis, yaitu Macon, yang artinya tukang batu. Sekalipun organisasi ini merupakan organisasi hanya bagi kaum laki-laki, namun kini sudah banyak pula kelompok Freemason wanita. Loji-loji besar dan orien-orien besar merupakan lembaga independen dan mandiri yang mengelola kemasonan di negara, daerah, atau wilayah yang bersangkutan. Tidak ada bukti mengenai keberadaan satu lembaga tunggal yang menaungi Freemason di seluruh dunia. Hubungan antar yurisdiksi yang berbeda dilakukan hanya berdasarkan pengakuan bersama. Mungkin ada yang belum tahu atau mengerti arti dari loji. Loji ialah kadang disebut juga dengan loji pribadi atau loji konsisten dalam konstitusi Mason. Adalah unit organisasi dasar Freemasonry. Setiap loji baru harus memiliki surat izin atau piagam yang dikeluarkan oleh sebuah loji besar yang memberinya izin untuk berjalan dan menyelenggarakan rapat. Para anggota Mason yang berkumpul sebagai sebuah loji tanpa memperlihatkan dokumen, misalnya karena sedang dalam camp tawanan perang, dianggap sebagai loji gelap atau tak reguler, terkecuali bagi sedikit loji-loji abadi yang didirikan sebelum pembentukan loji-loji besar. Pada dasarnya, Freemason lebih mengedepankan masalah-masalah kemanusiaan atau humanisme sekuler. Dalam kelompok persaudaraan tersebut, manusia akan dilihat sebagai makhluk individu dan pemikirannya menjadi titik sentral pandangan. Pekerjaan dan spirit kerja dalam Freemason ditujukan pada menemukan bagaimana harapan-harapan utama manusia dalam menempuh kehidupan ini, dalam upaya kebersatuan anggota sebagai ikatan persaudaraan adalah dengan cara melihat segi positif pemikiran setiap individu.
meninggalkan segi negatifnya. Berkumpul dalam loji adalah merupakan tradisi sejak awal di mana para anggota akan saling bertukar pikiran, dan yang lebih penting adalah tetap membina ikatan persaudaraan atau brotherhood. Masing-masing anggota harus mampu bekerja untuk diri sendiri agar menjadi manusia lebih baik, berguna berdasarkan ikatan persaudaraan, serta membangun kebebasan berpikir dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Secara ideal dapat dikatakan bahwa membangun sebuah kuil kemanusiaan. Hingga kini Freemason tetap menjaga tradisi ritual yang merupakan simbol setiap anggota adalah pekerja bangunan atau yang disebut mekon, yang dapat disimbolkan sebagai batu bata yang harus disusun menjadi sebuah bangunan kuil. Bangunan kuil Freemason merupakan simbol dari sebuah masyarakat yang besar. Dalam menerima anggota baru dari sebuah loji atau rumah Freemason, maka ritual ini akan diperkenalkan kepada setiap anggota baru tersebut. Ia kemudian mempunyai kewajiban untuk juga berfungsi sebagai pekerja membangun kuil secara bersama-sama dengan anggota lain. Tampak indah baik di bagian luar, di bagian dalam, maupun di bagian pusat bangunan. Sebagai anggota suatu loji, komunitas Freemason mempunyai hierarki 3 tingkatan dari terendah hingga yang tertinggi, yaitu murid, pekerja, dan master. Setiap master mempunyai tugas untuk membimbing murid-muridnya dan membantu para pekerja agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Para master mempunyai hierarki dengan tingkatan yang tertinggi adalah tingkat 33 yang merupakan Grand Master untuk suatu negara. Simbol kuil yang digunakan oleh Freemason adalah Bait Salomo atau Temple of Solomon sebagai simbolik kerja manusia dalam membangun kehidupan masyarakat yang majemuk, yang permasalahannya tak pernah selesai. Pengambilan Bait Salomo ini sebab Bait Salomo di Yerusalem selalu menjadi polemik antar agama dan sengketa yang tak pernah selesai. Di atas fondasi yang ada ingin selalu dibongkar oleh kelompok agama yang menang mendudukinya dan dibangun kembali sebagai kuil agama lain. Diduga Bait Salomo berada di bawah Masjid Al-Aqsa yang merupakan masjid besar kedua setelah Masjidil Haram di Mekah. Namun penggunaan Bait Salomo sebagai simbol kerja Freemason dalam masyarakat majemuk telah diartikan oleh kelompok anti-Freemason bahwa Freemason identik dengan Yahudi dan Zionisme. Freemason adalah organisasi yang tertutup dan memegang rahasia apa yang telah dibicarakan di dalamnya. Berbagai upacara ritual yang dilaksanakan hanya boleh dilihat oleh anggota komunitas Freemason. Perilaku atau peraturan seperti ini sudah berlangsung beratusan tahun. Awalnya adalah demi perlindungan para anggota Freemason. Itu sendiri dari tekanan pihak yang bertentangan dengan prinsip berkebebasan berpikir dan anti dogma di 300 tahun lalu di Inggris, di mana agama Katolik masih kuat memegang kendali hukum. Namun dengan tidak terbukanya kelompok Freemason ini telah membawa pergunjingan di luar yang dilakukan sebagai kelompok yang berseberangan prinsip. Karena begitu banyak pergunjingan dan spekulasi, baik dari kelompok agama maupun politik garis keras yang semakin banyak muncul di media massa, maka akhir-akhir ini Freemason mulai membuka diri, kecuali berbagai ritual yang dilaksanakan di dalam kelompok tersebut. Keterbukaan ini dilakukan guna membantah berbagai pergunjingan dan spekulasi tersebut. Anggota Freemason yang umumnya dari kalangan intelektual dan tokoh-tokoh politik
akhirnya juga menjadikan negara-negara yang dipimpin para Freemason menjadi negara sekuler. Contoh yang paling jelas adalah Amerika Serikat saat adanya perang saudara di Amerika antara utara dan selatan. Banyak kalangan petinggi militer dan politik yang menjadi anggota Freemason. Presiden pertama Amerika Serikat yaitu George Washington adalah juga sebagai anggota Freemason. Amerika kemudian menjadi negara sekuler sebagaimana negara-negara di Eropa setelah Revolusi Perancis. Pembesar dan orang terkenal Freemason tercatat 14 orang presiden Amerika antara lain George Washington, Gerald Ford, James Monroe, Franklin Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt, dan Henry Truman. Dari Inggris tercatat antara lain King Edward VII, King Edward ke-8, King George ke-6, dan Winston Churchill. Dari kalangan musikus terkenal antara lain Mozart dan Beethoven, serta ahli politik terkenal antara lain Montesquieu. Oke, itulah tadi story tentang Freemason dan beberapa teori tentang Freemason yang gua rangkum dari beberapa artikel, dan benar atau tidaknya pun itu belum bisa terverifikasi juga. Oke, like kalau suka videonya, dislike kalau nggak suka. See you on the next video.